Halo teman-teman semua dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Semoga Tuhan senantiasa memberikan kita kesehatan, kekuatan, serta keberkahan. Amin amin ya rabbal alamin. Salam jumpa kembali bersama saya Ahmad Deroji, yang tentunya masih membahas tentang edukasi cara tepat dan cepat terbebas dari asam lambung, GERD, anxiety, dan juga psikosomatis. Di video kali ini saya akan membahas tentang apa itu yang dinamakan dengan dispepsia fungsional ya teman-teman ya. Untuk video saya yang kemarin itu saya membahas tentang dispepsia organik ya. Dan untuk video kali ini saya akan membahas tentang dispepsia fungsional ya. Dan apa penyebabnya dan cara penanganannya seperti itu ya teman-teman ya. Baik, sebelum saya melanjutkan ke pembahasannya, alangkah baiknya teman-teman yang saat ini belum subscribe ya, silakan subscribe terlebih dahulu, like dan komen ya. Komen-komen yang teman-teman pertanyakan ya, insya Allah akan saya jawab satu persatu ya. Dan share video saya ini kalau bermanfaat buat teman-teman semua ya. Bisa teman-teman share, bagikan ya ke saudara, ke keluarga, ataupun ke ke orang-orang tersayang ya, yang teman-teman sayangi ya, yang saat ini sedang menderita asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis. Banyak sekali penderita asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis itu yang lama untuk sembuhnya ya. Mereka itu selalu terjebak terjebak oleh sensasi-sensasi yang selalu berdatangan silih berganti ya. Yang tadinya mau baik, akhirnya balik lagi, dan seperti itu ya. Istilahnya itu terjebak ya, terjebak oleh sensasi ya. Dan penyakit ini itu sangat amat menguras energi ya, menguras energi, menguras pikiran kita, dan juga menguras keuangan kita ya tentunya ya teman-teman ya. Maka dari itu semoga dengan edukasi saya ini bisa memberikan pengertian dan pemahaman kepada teman-teman semua ya, agar teman-teman itu lebih bisa meminimalisir ya, untuk tidak terus-terusan mengeluarkan biaya yang hanya akan sia-sia ya teman-teman ya, dengan harapan dengan membeli berobat atau membeli obat ini akan sembuh penyakitnya, seperti itu ya. Rata-rata penderita asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis itu ya karena mereka menderita dispepsia fungsional ya. Ya ada juga yang menderita dispepsia organik, itu ada. Tapi setelah dispepsia organik itu mungkin mulai membaik ya, mereka berpindah ke dispepsia fungsional ya, ataupun juga langsung terkena dispepsia fungsional ya, semacam itu ya teman-teman ya. Nah, penyebab dari dispepsia fungsional sendiri itu banyak yang kurang tahu juga ya, sama seperti saya dulu ya teman-teman ya. Saya juga bingung ya, saya sudah berobat ke sana kemari, menghabiskan banyak biaya ya teman-teman ya, menyita waktu, dan saya tidak bisa beraktivitas, saya ya tidak bisa istilahnya tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga saya ya. Istilahnya saya tidak bisa menjalankan kewajiban saya secara penuh ya teman-teman ya, karena adanya penyakit ini ya, yang setiap saat itu selalu membuat badan ini itu merasa tidak nyaman ya, seperti sempoyongan, seperti mata buram, seperti badan lemes, kaki lemes ya, dan lain sebagainya. Itu banyak ya, intinya banyak sekali ya, yang tidak bisa dijelaskan mungkin ya satu persatu ya. Intinya sangat banyak sekali. Makanya penyakit ini banyak ya, yang menjulukinya itu banyak ya, banyak yang menjulukinya penyakit 1001 macam sensasi ya, ada ya. Ada juga yang menyebutnya sejuta umat, itu ada penyakit sejuta umat ya, saking banyaknya ya teman-temannya. Maka banyak sekali Pak yang menyebutnya ya, banyak sekali ya, entah itu penyakit sejuta umat, entah itu 1001 macam sensasi lah. Inilah penyakit ya teman-teman. Penyakit ini itu ya seperti ini ya teman-teman ya.
Makanya harus dipahami, harus dimengerti ya, harus di apa ya, harus di kita tuh harus apa ya, memahami lah itu ya, memahami penyakit ini tuh apa, awalnya dari mana, seperti itu ya. Kita harus flashback ulang ke sebelum kita terkena itu kita tuh bagaimana, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, dispepsia fungsional itu berbeda dengan dispepsia organik ya teman-teman ya. Karena dispepsia fungsional itu karena fungsi dari organ kita itu yang bermasalah ya. Kalau organik itu kan ada yang luka ya, lambung atau usus itu ada yang luka ya. Tetapi kalau dispepsia fungsional itu tidak ada yang luka teman-teman ya. Akan tetapi ada salah satu organ tubuh kita itu yang bermasalah fungsinya. Bukan bukan luka ya, istilahnya bukan apa itu tukak ya. Kalau bahasa kedokterannya itu tukak lambung ya. Itu tidak ada ya teman-teman ya. Kita USG ataupun cek ke dokter itu ya istilahnya apa itu dari organ-organ kita itu ya baik semua ya, tetapi yang kita rasakan itu sangat banyak sekali ya, seperti itu ya. Itu yang dinamakan dengan dispepsia fungsional ya teman-teman ya. Penyebabnya itu banyak sekali ya teman-teman ya. Ya terutama yang menyebabkan dispepsia fungsional itu ya karena keseharian kita ya, keseharian kita dari mungkin dari pekerjaan kita ya, dari aktivitas kita sehari-hari ya, terutama di apa keseharian ruang lingkup keseharian kita ya, baik itu keseharian di rumah, entah itu keseharian di tempat kerja kita, seperti itu ya. Nah, dispepsia fungsional itu penyebabnya karena adanya tekanan ya, tekanan mental dan tekanan batin ya. Itu yang tanpa kita sadari, tanpa kita duga ya. Kita itu kesehariannya itu selalu berpacu dengan mental ya, mental dan apa itu dan hati ya teman-teman ya, mental dan jiwa, yang menyebabkan kita itu apa ya, mungkin sering tergesa-gesa ataupun kita itu sering apa ya, sering apa ya, ruwet sendiri lah teman-teman, seperti itu ya. Jadi kalau kita mengerjakan sesuatu itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, akhirnya kita ngomel-ngomel sendiri, seperti itu. Itu yang menyebabkan itu juga seperti itu ya, banyak ya teman-teman ya. Terutama dispepsia fungsional itu ya karena tekanan mental dan tekanan batin ya teman-teman ya. Mungkin dari keseharian kita, mungkin juga dari pekerjaan kita sehari-hari ya, seperti itu ya teman-teman ya. Dan dispepsia fungsional itu tidak ada obatnya ya teman-teman ya, karena itu mengarah ke mental, mengarah ke jiwa kita ya. Nah, itu tidak ada obatnya teman-teman ya, berbeda dengan dispepsia organik ya. Itu karena jelas itu sudah ada penyebabnya, luka ya, luka yang di lambung ataupun di usus kita ya, sehingga menyebabkan apa itu kita itu menderita penyakit yang dinamakan dengan tukak lambung, terus mengarah ke GERD ya teman-teman ya. GERD itu ya karena cincin esofagus kita yang di sini ya, di dalam, di atas lambung ya, yang di kerongkongan bagian bawah itu kan ada itu yang semacam apa itu, semacam urat lah ya, apa ya, kalau dinamakan itu ya, semacam kayak cincin ya teman-teman ya. Cincin itu elastis ya teman-teman ya. Dia itu membuka ketika makanan itu turun ya, turun ke lambung dan menutup ketika makanan itu sudah turun ke lambung, itu akan menutup secara otomatis ya teman-teman ya. Nah, ini itu bermasalah teman-teman ya, karena adanya luka yang di lambung ya, semacam itu. Itu sudah jelas ya, dan itu harus diobati ya. 75% itu ya tukak lambung ataupun yang dinamakan dengan apa itu yang dinamakan dengan organik ya, itu semacam itu, yaitu 70% itu dengan obat-obatannya teman-teman ya, obat-obatan dengan dokter, seperti itu ya. Tapi kalau dispepsia fungsional itu ya sama ya, sama seperti dispepsia apa itu organik, itu sama ya, karena ada apa, cincin esofagus itu yang melemah fungsinya ya, karena akibat dari apa itu tekanan mental kita, tekanan jiwa kita yang selalu ditekan ya, sehingga akhirnya kita itu apa ya, menyebabkan tubuh kita itu menjadi tidak
seimbang ya, seperti itu ya teman-teman ya. Dan ditambah lagi dengan pola 3P kita yang berantakan ya, seperti sarapannya kita tunda-tunda, kita tergesa-gesa dalam melakukan sesuatu ya, pekerjaan ataupun aktivitas ya, seperti itu ya. Kemudian kita sering tidak sesuai dengan harapan kita, pekerjaan kita itu ya tidak sesuai dengan harapan kita ya, hasilnya seperti itu. Akhirnya kita ngomel-ngomel gak jelas, terus istilahnya seperti itu ya. Kemudian kalau dalam pekerjaan itu kan biasanya ada target ya atau apa ya. Itu kita juga tertekan mentalnya seperti itu ya. Itu yang menyebabkan kita itu lupa akan 3P itu ya, kita jadi berantakan ya, semacam itu ya teman-teman ya. Nah, itu salah satunya ya, dan itu masih banyak lagi sebenarnya penyebabnya itu banyak, yang artinya dispepsia fungsional itu ya karena adanya tekanan batin dan tekanan mental ya teman-teman ya, yang akhirnya membuat tubuh kita itu tidak seimbang ya, tidak bisa mengimbanginya, karena mental dan batin itu bergejolak di dalam tubuh ya. Akhirnya membuat saraf-saraf atau organ-organ di dalam tubuh kita itu ada yang tidak berfungsi secara normal ya teman-teman ya. Kalau saya sendiri itu mengatakan dispepsia fungsional itu ya ada salah satu fungsi organ tubuh kita tuh yang bermasalah ya teman-teman ya, fungsinya ya, bukan bukan berarti organnya itu kenapa-napa, bukannya, karena fungsinya saja ya teman-teman ya. Nah itu organ yang bermasalah itu hati ya teman-teman ya, hati kita yang sering tertekan ya, tertekan oleh tekanan kehidupan ya. Itu kita mendapat tekanan-tekanan semacam itu, mental kita juga sering ditekan semacam itu setiap hari, sehingga kita lupa akan 3P kita itu, lupa ya, semacam itu, dan akhirnya kita menjerumus ke penyakit yang dinamakan dengan dispepsia fungsional ya teman-teman ya. Dispepsia fungsional itu tidak ada obatnya teman-teman ya. Kalau dispepsia fungsional itu ya 75% itu yang bisa mengobati itu diri kita sendiri ya. Kita harus kembali flashback ya, flashback ulang, kita harus memperbaiki pola pikir kita, dan kita istilahnya pola rasa kita itu ya juga kita perbaiki ya teman-teman ya. Istilahnya bukan pola rasa ya, istilahnya rasa perasaan kita itu, hati kita itu ya harus diperbaiki ya teman-teman ya, dengan cara ya kita sering meditasi, ataupun kita itu sering mawas diri ya teman-teman ya. Kita istilahnya pasrahkan saja kepada Tuhan yang Maha Esa ya teman-teman ya, bahwa semua ini adalah nikmat ya, nikmat yang telah Tuhan berikan kepada kita ya, yang telah Allah berikan kepada kita ya, seperti itu ya teman-teman ya. Itu penyembuhannya itu ya seperti itu ya teman-teman ya, dengan pasrah ya, dengan tingkat keimanan kita yang kita tebalkan lagi ya teman-teman ya. Karena dispepsia fungsional itu mengarahnya itu ke anxiety psikosomatis teman-teman ya. Kayak itu karena tekanan mental dan tekanan batin kita ya, yang sering bergesekan dalam keseharian kita ya, yang tanpa kita sadari ya teman-teman ya. Akhirnya kita terkena penyakit semacam ini ya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang saat ini sedang menderita dispepsia fungsional ya, jangan lemah ya teman-teman ya, jangan lemah, jangan patah semangat ya teman-teman ya. Karena penyakit ini itu sangat mengaruhi mental dan kejiwaan kita ya teman-teman ya. Rata-rata sih pada yang menderita penyakit semacam ini itu mereka rata-rata putus asa ya teman-teman ya. Sama seperti saya dulu ya teman-teman ya, karena saking lamanya, saking frustasinya ya, berobat ke sana kemarin itu tidak sembuh-sembuh ya. Akhirnya ada rasa istilahnya jiwa kita itu diambang kepasrahan ya teman-teman ya. Istilahnya kita itu bingung ya, mau apa lagi, mau kemana lagi, itu sudah bingung ya teman-teman ya. Uang sudah habis ya, tenaga pikiran sudah kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa semacam itu ya teman-teman ya.
tetapi penyakitnya belum juga sembuh ya, kita menjadi pusing, menjadi nggak karuan ya. Nah, itu menyebabkan penyakit ini itu ya akan semakin lama ya. Saya dulu juga seperti itu teman-teman ya, makanya saya sampai bertahun-tahun teman-teman itu sudah kalau bisa dikatakan, kalau apa ya, kalau pepatah mengatakan itu ya sudah marem ya teman-teman ya. Kalau orang Jawa mengatakan itu udah marem, sudah puas ya, sudah puas dengan penyakit ini tuh sudah puas ya. Setiap hari bergelut dengan sensasi ya macam-macam berbeda-beda ya. Setiap hari itu seringnya berbeda-beda, tapi tetap saja intinya itu sama sebenarnya. Cuman ada tambahan lagi sedikit seperti itu teman-teman. Tapi intinya itu sama, yaitu keliengan ya, mata buram, badan lemes, keringat dingin ya, kadang terasa panas badannya seperti itu. Karena itu reaksi ya teman-teman ya, reaksi dari sensasinya itu seperti itu ya. Jadi untuk mengobati dispepsia fungsional sendiri itu ya caranya dengan kepasrahan kita ya. Kita pasrahkan segalanya, sesuatu yang menimpa kita itu ya kita pasrahkan ya teman-teman ya. Jangan berpikiran kalau kita itu apa ya istilahnya takut mati, jangan-jangan ini itu penyakit yang berbahaya, seperti itu jangan ya teman-teman ya. Jangan menuruti ya teman-teman, jangan menuruti sensasi yang setiap kali datang ya teman-teman ya. Karena banyak sekali penderita asam lambung, gerd anxiety dan psikosomatis itu menuruti ya, kalau saya bilang itu menuruti ya. Sama seperti saya dulu ya teman-teman, saya dulu juga seperti itu, menuruti ya. Setiap hari itu sensasi datang, pikirannya langsung larinya ke dokter ya, langsung berubah ke sana kemari. Sedangkan obat yang dari dokter sendiri sebelum habis ya, karena sensasi itu kan datangnya setiap hari, setiap saat. Obat belum habis, rasanya nggak karuan, tambah lagi yang lain, periksa lagi, pindah dari dokter sana masih utuh obatnya, pindah ke dokter lain, seperti itu. Itu namanya wisata ya, wisata dokter ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Kalau bisa jangan ya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang saat ini sedang menonton video saya ini ya, simak baik-baik ya, dengarkan saya baik-baik ya teman-teman ya. Jangan menuruti setiap sensasi yang datang ya teman-teman ya. Karena sensasi itu bisa dibilang itu adalah khayalan, imajinasi dari pikirannya teman-teman ya. Jadi jangan dituruti ya. Kalau dituruti itu ya akan malah menjadi-jadi ya. Tapi kalau kita tenang ya, tenang. Kalau nggak mampu untuk melawan, kita tenang saja, tenang ya teman-teman ya. Kalau perut lapar atau apa, ya buat makan saja teman-teman, yang penting tenang ya. Alihkan ke hal-hal yang lainnya. Kalaupun tidak bisa, saya juga pernah mengalami seperti itu ya teman-teman ya. Bahkan saya mengalami hal semacam itu tuh waktu saya di klinik teman-teman. Waktu itu saya dirawat inap ya di klinik ya. Saya mengalami panic attack teman-teman. Wah, rasanya nggak karuan ya, jantung berdetak, ulu hati nggak karuan. Itu waktu itu malam-malam teman-teman, jam 9:30 malam itu saya manggil susternya. Datang susternya kan nggak bisa kurang paham lah ya. Akhirnya menunggu dokternya. Setelah dokternya datang, saya ceritakan ya, saya mengalami begini nggak karuan lah ya. Akhirnya saya punya inisiatif minta rujukan ke rumah sakit buat berobat ke spesialis jantung. Saya itu ingin tahu jantung saya itu seperti apa tuh. Padahal sebelum ke klinik itu saya sudah pernah di rumah sakit. Saya sudah di USG, dicek darah, rongsen dan lain sebagainya. Itu dinyatakan normal. Tapi kalau terkena panic attack itu sepertinya kita itu tidak bisa berpikir secara nalar ya teman-teman ya. Tidak bisa berpikir secara rasional, itu tidak bisa, karena saking takutnya ya teman-teman ya. Takutnya jangan-jangan ini mau mati ini ya, seperti itu ya. Karena serangan jantung itu kan berbahaya teman-teman ya. Nah itu seperti itu. Akhirnya saya mengatakan seperti itu ya. Akhirnya dokternya ya yang menyarankan, sudah Pak, jangan berpikiran yang macam-macam, jangan stres. Ya gimana Mbak, nggak mau stres, orang saya seperti ini ya. Karena
yang rasa itu saya, bukan dia, bukan dokternya seperti itu ya. Tapi mungkin kan dokternya ya sudah berpengalaman ya, berpengalaman dalam menangani penyakit ya, yang namanya juga dokter ya. Ya hanya menyarankan tetap tenang Pak, jangan cemas, jangan khawatir, jangan berpikiran yang macam-macam lah seperti itu. Tapi saya begini dok, begini ya, ya nggak apa-apa. Bapak ini punya penyakit asam lambung Pak, jadi jangan berpikiran yang macam-macam, jangan stres ya. Tenang saja, nggak ada apa-apa, nggak apa-apa seperti itu. Terus saya tetap ngotot ya. Akhirnya saya kan nggak bisa tidur teman-teman ya. Akhirnya saya diberi obat tidur di apa itu di apa itu ya di infus saya itu ya, dikasih obat tidur buat supaya saya bisa tidur ya teman-teman ya. Nah itu kata dokter itu uh, yang penting itu apa ya, obat itu hanya pendukung ya Pak ya. Yang bisa menyembuhkan itu ya diri Bapak sendiri seperti itu. Lah saya bingung, oh, apa gunanya saya berobat kalau dokternya bilangnya seperti itu, kan seperti itu, orang saya di rumah sakit kok, obat itu kan banyak kan seperti itu, tapi dokternya menyarankan seperti itu. Saya belum tahu kalau yang namanya penyakit saya ini ya, kalau pikirannya nggak karuan maka akan kambuh semakin parah teman-teman ya. Saya belum tahu itu semacam itu, saya waktu itu belum tahu ya. Dan akhirnya setelah berjalannya waktu akhirnya saya tahu, oh, ternyata seperti ini ya. Nah bagi teman-teman ya yang saat ini sedang menderita semacam ini ya, penyakit yang pernah saya alami seperti itu ya teman-teman ya, intinya satu teman-teman ya, jangan berpikiran yang macam-macam, jangan berpikiran yang aneh-aneh, jangan stres ya, jangan cemas, jangan menuruti setiap kali sensasi yang datang ya teman-teman, jangan dituruti. Intinya gini, kita itu harus menyadari ya, oh saya itu punya penyakit istilahnya lambung ya, tapi kalau saya merasa begini, oh berarti ini efeknya. Karena apa ya, mungkin teman-teman sudah banyak ya, sudah banyak menonton ya, mungkin ya menonton di YouTube ya yang membahas tentang edukasi semacam ini tuh pasti kan banyak, dan pasti temanya itu mengarahnya ke seperti ini ya teman ya, seperti yang saya arahkan ya, seperti itu teman-teman ya, karena seperti itu penyakitnya itu, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi jangan khawatir, jangan cemas, jangan yang berpikiran yang aneh-aneh ya, seperti itu ya teman-teman ya. Apalagi dispepsia fungsional ya, fungsinya yang bermasalah ya teman-teman ya, yaitu hatinya ya. Hatinya itu ya kita melemah ya, karena tekanan mental, tekanan batin ya, yang setiap hari bergesekan dengan kita ya, tanpa kita sadari. Akhirnya kita juga apa ya, istilahnya 3P kita itu, pola 3P kita itu jadi berantakan ya teman-teman ya. Akhirnya mengarah kita itu ke penyakit yang semacam ini, membawa kita penyakit yang sangat tidak ingin kita mengalaminya ya teman-teman ya. Kalau bisa itu jangan mengalami ya, tapi ini sudah terjadi ya teman-teman ya. Yang harus kita lakukan itu ya, cara untuk bisa terlepas dari anxiety itu bagaimana ya teman-teman ya. Banyak sekali ya motivator ataupun apa itu mentor-mentor yang membahas tentang penyakit-penyakit semacam ini tuh banyak ya teman-teman ya, tidak terkecuali saya ya. Dan rata-rata ya apa ya, nasihat-nasihat mereka tuh ya sama ya, nah, seperti saya ini ya sama. Intinya penyakit ini tuh bukan penyakit yang berbahaya ya, bukan penyakit yang kronis, itu bukan ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman yang ingin sembuh ya, lakukanlah 3P yang baik ya, secara konsisten dan sering olahraga ya, olahraga setiap pagi ataupun sore itu nggak apa-apa, 5 menit atau 10 menit, yang penting olahraga, diselingi dengan olahraga diafragma ya teman-teman ya, agar otot-otot esofagus itu bisa kembali kembali elastis lagi ya teman-teman ya. Karena penyakit ini kan yang menyebabkan itu ya karena cincin esofagus kita itu ya yang rusak ya teman-teman ya. Ditambah lagi fungsi hati kita tuh yang bermasalah ya, sedang bermasalah. Jadi cobalah kita itu berbesar hati ya teman-teman ya. Kalau pepatah mengatakan itu jangan berkecil hati ya, karena kalau kita kecil hati itu maka penyakit itu akan datang
ke diri kita itu silih berganti ya. Akan tetapi kita itu harus berhati besar ya. Artinya berhati besar itu kita harus menerima segala sesuatu yang sudah Tuhan berikan kepada kita ya teman-teman ya. Sudah yang sudah Tuhan takdirkan kepada kita itu ya kita menerimanya ya teman-teman, seperti itu ya. Nah, kita juga sering menilai diri kita sendiri ya, istilahnya bermeditasi ya, istilahnya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kita ikhlaskan segala sesuatu ya, ikhlaskan segala sesuatu yang menimpa pada diri kita, kita ikhlaskan ya teman-teman ya. Dan kita maafkan semua yang orang-orang yang telah menyakiti kita, yang telah mengecewakan kita gitu. Kita usahakan untuk memaafkan ya dengan setulus-tulusnya, seperti itu ya teman-teman ya. Intinya hati kita itu harus bersih ya teman-teman, bersihkan hati kita itu dengan semacam itu ya, berbanyak zikir, berbanyak istighfar ya, lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta ya, seperti itu ya teman-teman ya, dan meminta kesembuhan ya. Maka dengan sendirinya itu penyakit ini itu akan berangsur-angsur membaik ya teman-teman ya. Jangan berpikiran tergiur dengan iklan-iklan yang di YouTube atau di TV-TV ya teman-teman, atau di media sosial ya teman-teman ya. Kalau memang vitamin itu ya memang penting ya, karena kita istilahnya penyakit seperti ini itu kan banyak sekali menguras energi ya, vitamin dan gizi-gizi itu kan tidak bisa terserap baik di tubuh ya. Kita bisa perbaiki, kita bisa istilahnya kita bisa dorong dengan vitamin-vitamin itu ya, bisa teman-teman ya. Itu juga baik ya, seperti vitamin B kompleks itu baik ya, karena tubuh kita yang sedang bermasalah sehingga prosesnya itu jadi terkendala ya teman-teman ya. Makanan-makanan yang kita makan itu tidak bisa terserap sempurna oleh tubuh ya teman-teman ya. Dan kenapa penyakit penderita seperti ini itu makan banyak tapi BB-nya semakin turun dan BAB-nya juga tidak lancar, bahkan sedikit ya. Itu kenapa ya? Karena adanya gangguan pencernaan ya. Nanti saya akan bahas di video saya yang selanjutnya ya, kenapa penyakit ini itu dapat menyebabkan BB kita turun drastis, terus kenapa kita mudah lapar ya, kemudian kenapa juga kita itu BAB-nya tidak lancar, ataupun kalaupun BAB kita itu lembek ya, kalaupun BAB-nya lembek, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, akan saya bahas di video saya yang selanjutnya teman-teman ya. Untuk di video ini saya hanya akan membahas tentang dispepsia fungsional ya teman-teman ya. Teman-teman simak video saya ini ya, simak dan kalau bisa dipahami ya teman-teman ya. Dipahami, dimengerti ya, bahwa penyakit ini tuh penyakit apa, dan saya itu harus bagaimana, seperti itu ya teman-teman ya, agar teman-teman itu tidak terus-terusan terjebak oleh sensasi yang selalu berdatangan setiap hari ya, terutama setiap sore menjelang malam itu sensasi pasti datang ya teman-teman ya. Kalau siang itu ya datang teman kan mungkin mungkin tidak terlalu signifikan ya, tetapi kalau sore menjelang malam, sensasinya itu nggak karuan ya. Saya dulu itu waktu setiap sore di kamar itu saya duduk nyender di dinding ya, saya selalu menyulut istilahnya nyuruh istri saya buat nemenin saya, buat mijitin kaki saya itu hampir setiap sore teman-teman, karena saking takutnya saya, takut sekali disuruh dipijitin. Itu waktu dipijit pun saya kaki itu rasanya kebas sekali, sampai ke pantat itu kebas sekali. Itu setiap sore teman-teman, bahkan sampai ke kemaluan saya itu sampai kebas teman-teman, nggak berasa sama sekali. Itu yang membuat saya takut itu teman-teman, setiap sore sampai ke sini ya, ke tungak belakang itu, leher belakang
itu rasanya nggak karuan berat sekali, terus ada kayak yang berjalan di kepala. Itu yang menyebabkan saya itu sangat lama sekali. Ditambah lagi waktu itu masih ada corona teman-teman, wah saya semakin tambah nggak karuan ya. Kalau untuk saat ini sih mungkin sudah agak kondusif ya keadaannya ya. Jadi kita mau berobat ke manapun itu ya tidak ada yang namanya protokol-protokol, itu nggak ada ya. Kalau dulu pas waktu saya kena, saya mau ke rumah sakit aja takut teman-teman. Waktu itu saya ke rumah sakit itu ya karena ada rujukan dari dokter ya, dokter yang sering saya kunjungi ya waktu itu ya. Sudah berapa kali itu saya ke sana, tetap aja masih utuh, akhirnya saya dirujuk ke rumah sakit. Nah dari surat rujukan itu akhirnya kan jadi mempermudah ya teman-temannya. Karena kalau tidak ada rujukannya mungkin akan apa ya, protokolnya akan ribet sekali teman-temannya. Sudah sayanya penyakitnya seperti ini, ditambah lagi dengan protokol, semakin tambah parah ya teman-temannya, seperti itu. Nah uh, tetap ya teman-temannya, jangan khawatir ya, jangan cemas, jangan takut, perbesar hati ya teman-temannya, perbesar hati, tekadkan mental ya. Ingat, kita itu punya keluarga, kita itu punya masa depan ya, kita itu punya harapan yang besar ya untuk di kemudian hari ya. Kita itu harus semangat untuk hidup ya teman-temannya, jangan loyo, jangan mudah semangat. Penyakit ini itu pasti sembuh teman-temannya, tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Kenapa penyakit kita itu lama? Karena kita tidak tahu penyakitnya apa, makanya penanganannya tidak secara, kalau kita itu membidik itu ya tidak pas sasaran teman-teman ya. Apa yang kita derita, apa yang kita obati. Istilahnya begini, yang sakit itu tangan tapi yang diobati kaki, kan nggak mengena teman-temannya, seperti itu. Asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis itu penyakit yang sangat unik yang harus kita pelajari, benar-benar kita pelajari ya. Kita itu merasakan ya teman-teman ya. Jadi kita pahami karakter penyakitnya itu seperti apa, nanti kita itu akan sangat sangat mudah menanganinya. Kayak saya dulu waktu pertama kena sensasi ya, saya pikirannya kemana-mana teman-teman ya, sampai dari pikiran saya yang cemas khawatir itu akhirnya sensasi itu bertambah teman-teman, bertambah setiap harinya itu bertambah ya, durasinya dan sensasinya itu bertambah ya. Sampai pada akhirnya saya ke titik yang namanya panic attack teman-teman. Nah itu yang menyebabkan kita itu stres seperti itu. Tapi kalau kita itu nyantai ya, karena saya lambat laun saya sudah tahu ya penyakitnya apa, saya hadapinya dengan santai ya teman-teman, dengan santai, dengan rileks lah. Ini hanya hanya sensasi lah, nggak apa-apa. Saya sudah tahu penyakit saya itu penyakit apa, saya sudah tahu teman-teman. Jadi anggap biasa aja ya, akhirnya biasa. Sering kayak saya itu mau terkena panic attack itu sering ya teman-teman ya, dulu pas akan membaiknya itu sering teman-teman ya. Tapi saya pernah dengar dari dari guru ya, bukan istilahnya, dulu saya juga sering ya pernah mengundang meminta bantuan oleh ahli hipnoterapi ya, karena saya tahu penyakit ini itu penyakit batin dan mental ya, yang harus yang bisa menyembuhkannya semacam ahli hipnoterapi semacam itu. Akhirnya saya nyoba nyari di Google, nyari adakah yang yang praktek ahli hipnoterapi yang terdekat di wilayah saya. Itu ada teman-teman ya. Di situ ada tertera nomor HP-nya, saya hubungi dan nyambung ya, istilahnya masuk. Akhirnya saya ngobrol, akhirnya saya panggil ke sini, dan itu ya bisa dikatakan cukup mahal juga ya teman-teman ya. Nah itu dari seperti itu akhirnya saya kan tahu ya, tapi waktu itu saya belum ada perubahan yang signifikan ya teman-teman ya. Akhirnya saya nyoba lagi ke ahli hipnoterapi yang lain,
dan dari situ ada kemajuan lah ya teman-temannya, tapi belum secara penuh ya, belum total ya. Nah selanjutnya saya berusaha sendiri itu, seperti itu ya teman-teman ya. Dan saya rasa cukup sekian dulu video kali ini dari saya teman-temannya, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Tetap jaga pola 3P ya teman-teman ya, dan kelola stres teman-teman dengan baik ya. Usahakan usahakan jangan sampai kita itu telat makan ya teman-teman ya, telat makan, dan usahakan juga tidur malam itu minimal 8 jam ya, jangan sampai kurang ya teman-teman ya. Dan jangan beraktivitas yang berat-berat terlebih dahulu ya teman-teman ya. Saya rasa sekian dulu ya video kali ini dari saya, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.